Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa lagi di mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai leadership. Leadership, kepemimpinan. Kita sering mendengar kata-kata leadership. Apa itu leadership, kepemimpinan? Kita lihat di sini. Kepemimpinan, pemimpin memiliki pengikut, tujuan bersama, perubahan keinginan. Seorang pemimpin yang cerdas bukanlah suatu jaminan untuk memimpin suatu unit organisasi yang efektif dan efisien. Karena seorang pemimpin selain memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin, juga dituntut berperilaku sebagai panutan dan contoh bagi bawahannya atau role model. Sebuah perusahaan, kelompok, atau organisasi pasti memiliki tujuan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkanlah seorang pemimpin. Selain itu, sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial, dan keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Definisi pemimpin. 1. Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi 1983. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kedua, Kartini Kartono 1994. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pengertian kepemimpinan menjadi ambigu dengan istilah power, authority, management, administration, control, and supervision. Definisi pemimpin. 3. C.N. Nokoli 1902. Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan. Dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. 4. Henry Fred Weiss dalam Kartini Kartono 1994. Pemimpin dalam pengertian ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha, upaya orang lain, atau melalui prestis, kekuasaan, dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seseorang yang memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi atau penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Definisi kepemimpinan. 1. William J. Scott 1962. Kepemimpinan ialah proses mempengaruhi aktivitas yang diorganisir
dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 2. Ordway Ted 1929. Kepemimpinan sebagai penggabungan perangai yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. 3. F.E. Munson, The Management of Man, kepemimpinan sebagai kesanggupan atau kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan pergesekan yang sekecil-kecilnya dan besar kemungkinan terjalin kerjasama. 4. C. Leadership Infantry Journal 1928. Kepemimpinan ialah manajemen mengenal seseorang dengan jalan persuasi dan inspirasi, bukan melalui pengarahan dan semacamnya atau bahkan paksaan ancaman yang terselubung. Leadership kita lihat di sini, leadership, teamwork, competence, communication, power, motivation, skill, responsibility, support. Otokratik, kita lihat jenis-jenis kepemimpinan. Otokratik, pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi dan penghargaan untuk mengatur bawahan. Demokratik, pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi dan mengandalkan kekuatan, keahlian, dan referensi untuk mengatur bawahan. Free reign, pemimpin yang hanya menggunakan sedikit kekuasaan dan memberi banyak kebebasan kepada bawahan untuk melakukan kegiatan. Pemimpin di sini berfungsi hanya sebagai fasilitator. Kita lihat di sini. Direct leadership. Kita lihat di sini. Direct atau langsung melibatkan usaha pemimpin untuk mempengaruhi pengikut saat berinteraksi dengan mereka atau menggunakan media komunikasi untuk mengirim pesan kepada mereka. Indirect, tidak langsung, cascading. Bagaimana seorang kepala eksekutif dapat mempengaruhi orang-orang pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi yang tidak berinteraksi langsung dengan pemimpin. Indikator of leadership effectiveness. Sejauh mana kinerja tim atau organisasi ditingkatkan dan pencapaian tujuan difasilitasi. Bas 2008, Kaiser, Hogan, dan Craig 2008. Langkah efektivitas subjektif mencakup penilaian yang diperoleh dari atasan, rekan kerja atau bawahan pemimpin, sikap pengikutnya, dan persepsi pemimpin. Organisasi. Organisasi, pengertian organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori organisasi merupakan teori yang menerangkan bagaimana sebuah organisasi dan orang-orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan. Definisi organisasi 1. WJS Purwadarbita. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian dan sebagainya, sehingga merupakan kesatuan yang teratur. 2. Janu Murdiamoko dan Citra Handayani. Organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. Definisi organisasi. 3. Bond dan Katz. Organisasi didefinisikan sebagai berikut. Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok. Interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan, struktur organisasi itu sendiri. Teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional, berkembang mulai 1819. Socrates, pemimpin yang baik adalah orang yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan yang mampu mewujudkannya. Organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Definisi organisasi. Menurut teori klasik, organisasi merupakan struktur hubungan kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi.
Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Munculnya teori neoklasik diawali di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan dilakukan Elton Mayu, seorang riset dari Western Electric, menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan dipandang sebagai faktor penting peningkatan produktivitas. Teori organisasi modern muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan terhadap teori klasik dan neoklasik. Teori modern disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka, memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan. Dan apabila ingin survive atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kepemimpinan dalam organisasi, key management rules, interpersonal rules, kita lihat ada figure, leader, liaison, informational rules, ada monitor, disseminator, spokesperson, dan decisional rules, ada entrepreneur, disturbance, research, allowed, dan negotiator. Leadership or management. Manajemen dalam hal ini, manajer menilai stabilitas, keteraturan, dan efisiensi, dan impersonal, risk averse, dan fokus pada hasil jangka pendek. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin menghargai fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi. Mereka peduli pada orang dan juga hasil ekonomi, dan mereka memiliki perspektif jangka panjang berkenaan dengan tujuan dan strategi. Kesimpulan, pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadian yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan atau goals-nya. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Organisasi adalah sebuah wadah untuk kesimpulan orang yang bekerja sama secara rasional, secara sistematis, yang terpimpin. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.